Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan sesuatu yang memang dipersiapkan olehnya untukmu. Sesuatu yang memang dipersiapkan olehnya untukmu. Kita akan lihat sama-sama apa saja yang dipersiapkan oleh orang ini untukmu. Kita baca dulu energi orang ini, lalu ke ciri-cirinya, lalu apa yang dia persiapkan ya. Energinya dia ke kamu. Teman-teman, kamu tahu nggak, belakangan ini dia tuh merasa kayak ngerasa kamu cuek ya. Ngerasa kamu sepertinya kok happy-happy aja. Kok kamu kayak jarang kasih kabar, atau kamu kayak udah mulai, dia ngerasanya ya kamu udah mulai nggak begitu cinta lagi sama dia. Nah, yang dia lakukan adalah dia berdoa ya, dia menjadi lebih spiritual, untuk introspeksi ya, banyak introspeksi, banyak juga dia tuh kayak berpikir, aku harus gimana nih untuk bisa membenahi ya, mungkin ada sikap-sikap dari dia yang buat kamu kesel ya. Nah, itu lagi dibenahi. Jadi dia tuh kayak sekarang ini lagi pendekatannya sama langsung ke Tuhan kita ya. Langsung ke atas gitu loh. Udah nggak pakai jalur ini itu, nggak pakai jalur teman, langsung jalur atas. Nah, sekarang kita lihat ya, seseorang ini energinya gimana ke kamu. Apa yang mengkoneksikan kamu sama dia? Kita lihat. Ada kartu Nine of Discs. Nih, kamu sama dia sama-sama orang ambisius. Ya, gini, kebahagiaan itu berdasarkan materi. Bener nggak? Karena aku ngelihatnya di sini, sebenarnya jiwa kalian itu independen. Tetapi dengan adanya keindependenan, kalau kalian sama-sama sukses, maka cintanya juga jalan. Karena ini kartunya Pentacles, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi nih persamaan dia dengan kamu, yang mengkoneksikan dia sama kamu. Five of Wands. Sama-sama keras aku lihatnya. Sama-sama suka berpendapat, sama-sama suka adu alasan, adu pendapat, suka ngebahas hal yang berat-berat. Terus kalau aku lihat energinya sama-sama kayak caper sih. Kalau misalnya kamu tiba-tiba ngeselin dia, atau kamu chat dia dengan kata-kata yang mungkin ngeselin tuh, kamu berharap ada perhatian. Dia pun juga gitu ya. Jadi atraktif kalian itu sama-sama keras. Sama-sama keras, sama-sama nggak mau ngalah. Kadang-kadang caper dalam arti aku sakit lah, aku inilah, kok kamu gini sih, kamu nggak perhatian. Nah, itu sebetulnya caper, pengen diperhatiin. Sama kalian itu sifatnya ya. Dan ini ada kartu The Devil. Sekeras-kerasnya kalian, ujung-ujungnya kalau putus pasti pengen balikan. Terus yang aku lihat susah mau jatuh cinta sama yang lain kecuali sama orang ini gitu. Dia pun juga gitu. Ini ya, 3 kesamaan kamu sama dia. Kalian sama-sama kayak melekat banget. Bottom of deck-nya, kita akan lihat apa yang mewakili ciri-ciri orang ini. Failure. Failure itu ada kegagalan. Belakangan ini dia cerita nggak sama kamu bahwa dia sedang kesulitan sesuatu, atau dia merasa gagal soalnya nggak bisa ini, nggak bisa itu, merasa rendah diri, ngerasa gitu nggak sih? Ada nggak kira-kira, teman-teman? Ini aku kasihin ini ya, biar energinya bagus, biar dia di sana juga terserap energi buruknya. Kita lihat dulu sebentar ya. Kita lihat.
Kamu sepertinya udah lama nih kenal sama dia. Mungkin awal-awalnya pendekatan itu satu sama lain mungkin punya pasangan pada saat itu, pada saat awal-awal kenal kamu. Punya pasangan, kamu punya pacar, atau dia punya pacar. Tapi ya jadi aja gitu ya. Nah, dia mungkin kehilangan keluarga, kehilangan orang yang spesial, pekerja keras, orangnya suka bekerja sampai limit, suka lembur, orangnya itu suka investasi, suka segala sesuatu yang misalnya menghasilkan. Misalnya dia punya bisnis pangan gitu kan ya, nanam apa nanti menghasilkan apa, suka berinvestasi. Union, dia ini kalau punya uang nggak pelit. Bukan royal, tapi dia termasuk orang yang suka sedekah atau membantu. Kalau dia pernah menikah ya, ada sejarah perceraian. Atau kalau dia belum menikah, keluarganya ada yang bercerai, atau dia punya history broken home di hidupnya ya. Misalnya papa mamanya cerai, kalau enggak ya dia cerai, atau ada posisi saudaranya cerai, saudara kandung cerai. Jadi ada history perceraian gitu yang kamu dengar. Coba ya kamu tanamkan. Nah, kita akan lihat sama-sama teman-teman, bagaimana dia ke kamu. Bagaimana dia ke kamu. Adanya kestabilan. Kalau bisa ditanya perasaan dia sama kamu, sama-sama besar, sama-sama suka growth, bertumbuh ya. Kalian mungkin sering merayakan keberhasilan bersama juga. Ada memori itu ya teman-teman. Kalian ketawa, terus happy karena kesuksesan atau apapun yang kalian capai. Dan orang ini tuh kayak ngedampingin kamu gitu. Suka dukanya kamu ada dia. Kamu suka curhat sama dia mengenai kehidupan kamu ya, apa yang kamu gagal, kamu capai apa. Jadi suka dukanya ada. Makanya hubungan ini bertumbuh. Dan aku lihat ada kartu Ace of Swords teman-teman. Memang koneksi kalian itu dari bicara sih. Banyak sekali bicara di sini, entah lewat sosial media, WhatsApp atau apapun itu, atau telepon ya. Termasuk kalian ini komunikasinya aktif. Apa-apa hal kecil aja diomongin. Ada kartu Seven of Cups. Aku melihatnya sih bertumbuh ya teman-teman. Kalian itu sudah pupuk lama. Sudah memupuk lama koneksi ini. Ya kadang-kadang memang ada jatuh bangunnya juga gitu. Tapi aku melihat ada kesolidan di sini. Solid sekali. Knight of Wands. Aku nggak tahu ya, tapi selama terkoneksi sama dia, kamu tuh kayak ngerasa semangat gitu. Dia pun ngerasa kayak walaupun banyaknya tantangan di hubungan ini, dia tuh nggak mau ninggalin kamu. Sama-sama saling care, saling peduli. Itu yang aku lihat. Bagus banget loh sebetulnya teman-teman. Ya, energi besarnya seperti itu. Kita lihat di sini. The Lovers. Emosinya dia. Cinta sama kamu. Cintanya tuh besar. Kamu tuh adalah dunianya dia.
Dia rela loh meninggalkan apapun hanya untuk bisa bersama kamu. Ada kartu The Hangman. Dia melihat kamu adalah sosok yang luar biasa. Kalau dia punya penilaian terhadap kamu itu unik, nggak sama dengan yang lain. Mungkin kan kalau orang lain bilang kamu judes, kamu ini, tapi dia melihat kamu itu, semakin kamu seperti itu, semakin dia penasaran pengen dekat kamu, ya, karena dia tahu kadang orang judes tuh baik. Kartu The Moon menunjukkan bahwa sebetulnya dia juga merasakan kalau kamu lagi sakit atau apa, intuisi dia tuh jalan buat kamu. Ini yang aku lihat ya, intuisinya berjalan. Ada kartu Temperance. Ini adalah sebuah perwujudan dari besarnya cintanya kepada kamu. Dalam keadaan apapun dia akan sabar buat kamu. Orangnya juga sabar buat kamu dan suka kayak menunjukkan sisi romantisnya dia gitu. Mungkin nggak cuman secara langsung ya teman-teman, tapi bisa aja dari chat kan, ya aku kangen kamu, aku sayang kamu, kamu gimana kabarnya, baik apa enggak. Ada hal-hal di sini yang membuat koneksi kalian itu tuh berwarna gitu loh. Walaupun mungkin ada yang LDR ya, terus ada yang juga lagi jauh-jauhan banget. Tapi sih so far teman-teman, aku ngelihatnya koneksi kamu sama dia itu berwarna, ya, sangat berwarna, bagus banget ini, dan bertumbuh, yang pasti itu bertumbuh. Nah, teman-teman, dia tuh sebetulnya fokus banget loh untuk tetap berupaya menjadi seseorang yang terbaik. Dia sangat detail gitu loh. Kira-kira hubungan ini dipertahankan, kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa. Kadang-kadang dia tuh sangat bertanya-tanya ya dengan sikap-sikap random kamu gitu. Stres loh dia kalau kamu lagi rewel sama dia, kamu stres. Kalau kamu di sini, dia tahu kamu mungkin suka menghambur-hamburkan uang kalau lagi berantem atau lagi marah atau lagi happy. Tapi di sini dia tuh selalu ngomong gini, udah kamu jangan boros deh. Ada nggak kata-kata kayak gitu? Jangan boros deh. Karena kamu tuh kayaknya suka belanja, kata dia, suka belanja. Suka buang-buang duit. Sering dari kamu tuh suka ngomong kata putus sama orang ini. Dia tuh udah berusaha mau menyelaraskan energi sama kamu, tapi kadang-kadang kamu suka ngomong putus sama dia. Mungkin ini ciri-ciri tambahan aja ya teman-teman ya. Nah, tapi ya begitu, energinya nggak lepas, malah makin setiap ada berantem, setiap ada permasalahan, bukannya makin lepas tapi makin lengket. Sekarang kita lihat nih ke permasalahan yang utama. Apa sih bentuk perjuangan dia yang mungkin kamu juga nggak tahu? Apa yang sudah dia lakukan selama ini? Ada kartu Ten of Cups. Sebetulnya dia sudah men-share kok tentang kamu itu ke orang-orang terdekatnya. Ya, berharap orang-orang di dekatnya itu menerima, dan dia di sini meyakinkan bahwa kamu itu adalah orang yang baik. Kamu adalah pilihannya dia. Nggak cuman ke keluarga kecil, ke keluarga besarnya juga. Di sini ada kartu Ace of Swords. Di belakang kamu dia selalu membanggakan kamu di keluarganya, teman-teman. Dia selalu bilang bahwa kamu itu mungkin orang yang baik, orang pintar, berprestasi, ya, calon orang sukses. Prince of Wands. Di depan keluarganya dia juga bilang bahwa dia sangat tertarik dan ingin ada keseriusan dengan kamu. Tanpa kamu tahu loh ya.
Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Three of Swords. Kamu adalah orang yang membuat dia bangkit. Lepas dari namanya sakit hati. Kadang yang kamu nggak tahu, setiap kamu tegur dia selalu menjadi dan belajar menjadi orang yang lebih baik. Dia nggak mau melakukan kesalahan yang sama yang membuat kamu tuh bad mood. Dia belajar dan berusaha. Asal kamu tahu ya teman-teman, di sini ada kartu Six of Swords. Dia ingin membawa sebuah kemajuan di hubungan ini. Jadi gini loh, kalau misalnya kamu sakit hati, ya, dia tuh kepikiran dan selalu berjanji. Gak cuma hanya berjanji, tapi melakukan yang terbaik untuk hubungan ini. Jadi kalau dia punya salah yang buat kamu jengkel, dia gak akan mau ngelakuin itu lagi. Kita akan lihat ya. Tanpa kau tahu, dia upayakan ini untuk kamu. Dia nabung loh buat kamu. Gak pernah bilang kan, tapi dia pelit kak. Iya, karena di sini dia mau tahu kamu tuh bisa manage keuangan atau enggak. So far dia masih hold tabungannya buat kamu. Ya, suatu saat kalau kamu punya request, punya harapan yang make sense, dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Kalau aku bilang di sini teman-teman, kadang kita nggak bisa menghargai orang tanpa kita melihat ya. Tapi kenyataannya yang dia upayakan buat kamu, dia nabung sedikit demi sedikit untuk bisa mewujudkan keinginan kamu. Supaya nanti kalau kamu mau apa dan memang itu berfaedah, dia bisa beliin buat kamu. Apalagi yang diperjuangkan? Kartu Death, Ace of Wands. Dia sudah membuat keputusan penting bahwa orang yang satu-satunya dipilih jika dia punya jika kamu punya saingan ya, dia sudah memutuskan maunya sama kamu aja. Karena dia merasa dengan dia membuat sebuah keputusan, dia yakin kamu itu adalah orang yang memberikan banyak harapan, banyak kebahagiaan, banyak peluang untuk hubungan ini, untuk hubungan jangka panjang ya. Kamu adalah kandidat yang kuat sih. So, sampai di sini kamu bisa nggak lebih menghargai dia? Kadang-kadang kan ada orang yang konvensional memang nggak mau menunjukkan bahwa kalau aku tuh bener-bener ini berjuang buat kamu. Mungkin dia tipenya diam. Keinginan terbesarku adalah membuat kamu selalu tersenyum dan selalu nyaman dan aman berada di dekatku. Yang kedua, dia gak sabar untuk ketemu kamu lagi. Yang ketiga, aku ingat pertama kali kita ketemu, rasanya kok kayak baru kemarin ya. Kita akan lihat di sini energinya ke kamu. Jauh dekat kamu, sama-sama bisa merasakan energi dia kok. Dia juga bisa ngerasain energi kamu. Kadang-kadang kalau misalnya kamu lagi sakit, dia akan nanya, kok feelingku kamu lagi kenapa-kenapa ya? Kamu sakit apa enggak sekarang? Kamu lagi ngapain sekarang? Karena kenapa? Ada sinyal. Ya memang sinyal itu tuh gak bisa aku ceritakan gimana kita punya insting ya. Dia punya insting besar sama kamu. Kamu pun juga gitu, kalau misalnya ada yang gak beres dari dia, kamu juga tahu. Cuman kan kadang-kadang kita gak bisa memaksa seseorang untuk jujur kan ya. Cuman inilah ya yang membuat
kalian itu sama-sama nggak mau lepas. Dan kenapa dia di sini spiritual ya? Spiritualnya itu yang akan mengembangkan kekuatan energi dia dari instingnya dia itu supaya bisa merasakan kamu dari jauh. Kerasa loh teman-teman kalau misalnya kita lagi nggak happy ya, apalagi orang itu cinta sama kita, pasti kerasa banget. Mungkin ini adalah inisial-inisial orang yang memang berjuang untuk kamu. Oke? Aku harap kalian suka dengan pembacaan ini. Kalau pembacaan positif, kenapa sih selalu sedikit yang nonton? Aku nggak tahu. Suka-suka kalian lah, ya. Jangan lupa ikutin channel baruku, ada yang udah aku post di community, itu hanya khusus untuk video-video pendek, karena TikTok mungkin aku udah nggak aktif lagi ya ke depannya. Kita akan kembali ke YouTube semua. Terima kasih, see you, selamat malam, bye-bye.